Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Pada pembahasan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih pasangan sehingga kemungkinan terpilihnya pasangan terbaik ini berpeluang besar. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, misalkan kita ini akan bertemu dengan N calon pasangan kita yang tidak dikenal. Kemudian, asumsi yang kedua, kita ini memiliki kriteria seperti apa sih pasangan terbaik. Nah, jadi punya kriterianya ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti si calonnya ini bisa dirankingkan gitu ya, berdasarkan kriteria yang kita punya. Nah, kemudian urutan berkenalannya ini di random gitu ya. Jadi kita tidak mengetahui kita akan kenalan dengan siapa dulu atau dengan orang yang mana dulu gitu ya. Dan itu juga sama seperti di kehidupan kita kan, kita tidak tahu nih kita kenalannya dengan siapa dulu. Nah, jadi kita asumsikan seperti itu. Kemudian yang kelima, setelah berkenalan itu harus ditentukan gitu, apakah dia akan menjadi calon pasangan kita, apakah dia akan menjadi pasangan kita atau enggak gitu ya. Kalau misalnya dia jadi pasangan kita ya sudah beres, tapi kalau misalkan tidak berarti kita harus lanjut kenalan ke calon yang berikutnya gitu ya. Nah, kemudian ini tidak bisa dirubah pikiran. Misalkan ternyata gini, kita berkenalan dengan si A, oke, kita terus udah lewatin, nggak akan jadi pasangan. Terus kita kenalan dengan si B, dan ternyata si B ini lebih buruk dari si A. Nah, kita nggak bisa berubah pikiran, oh saya maunya jadinya sama si A. Nah, nggak bisa ya, jadi tidak bisa berubah pikiran. Nah, untuk menemukan bagaimana sih strategi kita memilih pasangannya, mungkin kita akan mulai dari 3 calon saja dulu ya. Jadi kita pilih N-nya ada 3 orang. Nah, supaya kelihatan nanti polanya ya. Nah, misalkan 3 orang ini tuh adalah 1, 2, dan 3. Dan ini sudah kita urutkan ya. 1 ini berarti yang terbaik, pasangan yang terbaik, dan 3 ini yang terburuk. Nah, teman-teman, kira-kira dari 3 orang ini, dari si 1, si 2, dan si 3 ya, ini anggap aja orang-orang ya, 1, 2, 3 ini. Ada berapa cara sih kemungkinan kita bakal mengenal si 3 orang ini? Nah, ini tentu saja mudah ya, ini adalah 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 6 cara berarti. 6 cara apa? 6 cara urutan berkenalan maksudnya ya. Urutan berkenalannya. Nah, jadi kalau kita uraikan gitu ya, yang pertama ya kemungkinan kita kenal tuh dengan si 1, dengan si 2, dengan si 3 gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada 1 berkenalan dengan 1, berkenalan dengan 3, berkenalan dengan 2. Terus berkenalan dengan 2, 1, 3, berkenalan dengan 2, 3, 1, bisa berkenalan dengan 3, 1, 2, dan terakhir berkenalan dengan 3, 2, 1. Nah, ini adalah ke-6 cara kita akan berkenalan gitu ya. Urutan berkenalannya ada segini. Dan ini ada 6 cara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama kan? Jadi ada 6 cara kita bakal berkenalan dengan si 1, 2, 3 ini. Nah, misalkan strategi pertama adalah memilih pasangan yang pertama kali dikenal. Berapa sih peluang kita memilih pasangan yang terbaik? Oke, ini cukup mudah juga ya. Pasangan terbaiknya itu muncul ketika 1, 2, 3 dan 1, 3, 2. Oke, karena yang pertama kali dikenal itu adalah sini, angka 1-nya berada di urutan ke pertama. Nah, berarti peluang kita memilih pasangan yang terbaik dengan melakukan strategi ini adalah 2/6 ya, atau 1/3 gitu. Kemudian strategi kedua, misalkan pilih pasangan yang kedua kita kenal. Nah, peluangnya ada berapa? Sama, kita urutkan dulu ya. Kira-kira si yang paling terbaik ini yang berada di urutan kedua tuh caranya yang mana? Yang ini ya, 2, 1, 3, yang ini, dan yang 3, 1, 2. Seperti itu. Nah, berarti ini juga sama. Berarti ini juga
peluangnya adalah ada 2 cara dibagi total caranya ada 6, jadi sama juga sepertiga. Nah sekarang misalkan cara yang ketiga adalah pilih pasangan yang ketiga dikenal. Coba ya, kita masih cek-cek gimana caranya ya. Nah kalau seperti ini caranya, coba ada berapa kemungkinan pasangan yang ketiga itu yang terbaik. Berarti angka satunya ada di urutan ketiga ya, yang ini dan yang ini ya kan. Nah berarti sama, ada 2 cara juga, yaitu pada kejadian yang 2-3-1 dan yang 3-2-1. Oke, jadi peluangnya adalah 2/6 atau 1/3 juga ternyata ya. Nah berarti kalau kita memakai strategi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, ya peluangnya sama-sama saja 1/3 gitu. Berarti kita harus menggunakan cara yang lain. Nah misalkan cara yang kita gunakan adalah seperti ini, strategi keempat ya. Strategi keempatnya gini, misalkan kita tinggalkan yang pertama dikenal, nah terus berkenalan lagi dengan calon tersebutnya dan pilih pasangan yang lebih baik dari sebelumnya, dari calon sebelumnya gitu ya. Nah bagaimana dengan strategi ini? Jadi contohnya misalkan kita satu-satu, misalkan untuk kasus yang pertama yang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah kan pertama katanya kita harus meninggalkan yang pertama dikenal, berarti ini harus kita tinggalkan. Nah kan kita nggak tahu ya si satu itu yang terbaik. Nah kemudian kita berkenalan lagi dengan si yang kedua ini, yang kedua terbaik. Nah ternyata ini, wah ini ternyata lebih buruk dari yang pertama kali kita kenalan. Ya berarti menurut strategi kita, berarti kita harus meninggalkannya lagi, si dua ini kita tinggalkan lagi, karena tadi kita harus memilih pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Terus ketemulah kenalan dengan si tiga. Si tiga juga ternyata, wah ini lebih buruk lagi nih dari 2 pasangan yang sebelumnya. Ya karena kita tidak bisa berubah pikiran, berarti kita bakal menerima si tiga. Berarti ini kita tidak memilih pasangan yang terbaik gitu ya. Coba sekarang selanjutnya yang kedua, cara kedua, 1, 3, 2. Sama seperti sebelumnya, kita tinggalkan orang yang pertama kali kita kenalan, terus kita kenalan dengan orang yang kedua, dan ternyata si tiga, dan si tiga ini lebih buruk juga daripada si satu kan. Nah berarti berdasarkan strategi kita harus meninggalkan si tiga ini, karena kita harus memilih pasangan yang lebih baik dari sebelumnya kan, gitu ya strateginya nih. Pilih pasangan yang lebih baik dari calon sebelumnya. Nah itu penting kata-katanya. Ya berarti mau nggak mau kita pilih si 2. Dan si 2 kan lebih baik dari yang si 3, tapi ya dia lebih buruk dari si ke yang 1. Jadi tetap saja ini kita dengan yang cara ini tidak menemukan pasangan terbaik ya, yang kasus ini yang 1, 3, 2. Kita tidak memilih pasangan yang terbaik ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kita coba yang 2, 1, 3 teman-teman. Yang 2, 1, 3 strateginya sama. Kita tinggalkan yang pertama kali dikenal, yaitu si 2, kita tinggalkan. Kemudian kita kenalan dengan si 1. Nah di sini ternyata si 1 ini lebih baik nih dari si 2. Berarti karena pasangannya lebih baik dari calon sebelumnya, berarti kita harus pilih si 1. Oke, berarti dia betul ya, karena dia memilih pasangan yang terbaik. Kemudian selanjutnya kasus yang ini 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1. Oke, sama kayak tadi strateginya, tinggalkan dulu pasangan yang pertama yang udah dikenalan, terus kenalan dengan pasangan yang kedua. Nah ternyata ini kan lebih buruk nih dari si 2. 3 ini kan lebih buruk dari 2. Nah berarti ini tinggalin lagi. Nah diperolehlah 1 ternyata, dan ini lebih baik dari sebelumnya. Ya ini harus kita terima, dan ternyata ya benar gitu ya. Nah di sini kita menemukan pasangan yang terbaik. Kemudian selanjutnya yang 3, 1, 2 ini. 3, 1, 2. Sama seperti sebelumnya, kita tinggalkan pasangan yang pertama kali kita kenalan, terus kenalan dengan orang yang berikutnya.
Nah ternyata ini orang yang berikutnya lebih baik dari pasangan yang pertama kali kita kenalan. Berarti kita harus menerima dia ya. Dan ternyata benar ya, dia nomor 1, dia pasangan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya 3, 2, 1. Sama seperti sebelumnya, kita abaikan yang si ketiga ini, yang kita tinggalkan orang yang pertama kali kita kenalan. Nah kemudian kita kenalan dengan orang yang kedua. Nah ternyata orang kedua ini lebih baik dari si yang pertama kali kita kenalan. 2 lebih baik dari 3 kan. Nah berarti ini kita harus menerima nih. Nah jadinya salah ya, karena kita ternyata memilih yang terbaik kedua, bukan yang ke-1. Nah tapi dari sini kita lihat ternyata peluang memilih pasangan terbaik di situ ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 dari 6 cara. Berarti peluangnya ini lebih besar. Sebelumnya kan peluangnya cuma dapat sepertiga, sekarang kita peluangnya dapat setengah. Berarti dengan strategi seperti ini, ya ini adalah strategi yang terbaik ternyata, setengah peluangnya ya. Nah dari kejadian yang tadi teman-teman, kita dapat insight baru nih, bahwa ternyata kita tuh pemilihan caranya adalah seperti tadi. Jadi kita tinggalkan dulu beberapa orang, baru kita kenalan dengan orang yang selanjutnya. Dan jika lebih buruk, maka kita tinggalkan yang baru kenalan ini, lanjut ke kenalan berikutnya. Tapi jika dia lebih baik dari yang sebelumnya, kita terima gitu ya. Dan dengan cara seperti itu, ternyata itu menghasilkan peluang yang lebih besar daripada kita cukup hanya kenalan 1 orang terus langsung diterima, atau kenalan yang kedua diterima, atau kenalan yang ketiga diterima gitu ya. Nah jadi di sini pertanyaannya gini, berarti kalau kita mau kenalan dengan n orang ya, kenalan dengan ada n orang nih, berarti kita tuh harus menyingkirkan berapa orang dulu sih? Kalau yang tadi kasusnya 3, n-nya sama dengan 3, kita cukup menyingkirkan 1 orang gitu ya. Nah kalau n orang kayaknya nggak cukup satu orang gitu ya, mungkin ada m orang yang harus ditinggalkan. M orang pertama yang ditinggalkan. Nah kita mau menentukan si M-nya ini berapa gitu ya, si M-nya berapa. Nah bagaimana caranya? Ya kita sama seperti sebelumnya, kita bermain dengan yang lebih kecil dulu, kita bermain dengan pola-polanya dulu gitu ya. Nah misalkan gini, misalkan kita ada n orang nih di sini ya, ada n orang, sama seperti tadi diurutin dari angka 1 sampai ke angka n gitu ya, yang 1 terbaik dan n itu berarti yang terburuk. Nah kemudian kita kan tadi harus meninggalkan m orang pertama. Misalnya m orangnya ini orang pertama nih, m orang pertama yang harus kita tinggalkan. Nah kemudian berarti kan di sini ada urutan yang ke m plus 1, ini urutan yang m ke plus 2, urutan m yang plus 3 gitu ya. Nah kita misalkan yang ternyata yang terbaik itu ada di sini, pasangan terbaik itu ada di m plus 1, di urutan ke m plus 1 ya. Ini mudah ya, berarti kan ini peluangnya berapa? Peluangnya ya berarti karena orang yang pasangannya terbaik itu cuma ada 1 orang, ya berarti 1 dibagi dari banyaknya orang ini, ada n orang, per n gitu ya. Nah itu untuk kasus yang terbaiknya ada di m plus 1. Nah sekarang kalau yang terbaiknya ada di m plus 2, coba lihat apa yang terjadi. Kalau si yang terbaiknya ada di sini di m plus 2 ya, berarti ya sama seperti tadi, ini juga sama kan, si yang terbaik ini kan cuma ada 1 orang, berarti ya sama peluangnya 1 dibagi n. Nah tapi di sini ada pengalinya gitu ya, ini bersyarat ini peluangnya. Kenapa? Karena ini nggak akan terjadi kalau ternyata di sini ada si X, dan si X ini tuh dia lebih baik dari M orang pertama ya, lebih baik dari M orang pertama, anggap kayak gitu ya simbolnya. Yang ini salah sih simbolnya, tapi ya sebagai ilustrasinya seperti itu. Nah kan tadi juga kayak gitu ya kan, lihat kasus yang tadi 3, 2, 1 kan, pas kasus yang 3, 2, 1 ini kita meninggalkan si orang yang pertama kan, si 3 ini, terus kenalan dengan si 2, dan ternyata si 2 ini lebih baik dari si 3. Ya mau gak mau kita harus pilih dia. Nah ternyata salah ya, soalnya pasangan terbaiknya itu ternyata ada di urutan ketiga pas kita kenalan. Nah ini juga kayak gitu. Jadi si 1 ini
si yang terbaik ini nggak akan dapat nih, nggak akan kita pilih kalau ada si X. Kalau ada si X yang berada di urutan ke M plus 1 dan si X ini lebih baik dari M orang pertama ya, jadi mau nggak mau si X ini harus kita pilih dong, karena si X ini lebih baik dari urutan M orang pertama. Nah, sekarang kita hitung dulu peluangnya ini nih, peluang munculnya peluang munculnya X itu ya, apalah simbolnya bebas, misalnya peluang munculnya X ya. Berapa peluang munculnya X? Peluang munculnya X di M plus 1. Si X ini kan ada satu orang ya, 1 berarti dibagi dari banyaknya ini dari kesini adalah M plus 1 ya. Nah, berarti peluangnya adalah 1 per M plus 1. Tapi kita kan tidak menginginkan hal ini kan, kita justru menginginkan sebaliknya, kita ingin si X ini nggak muncul ya, jadi komplemennya aja 1 dikurangi PX M plus 1, karena peluang itu 1 kan ya terbesarnya, berarti 1 dikurangi M plus 1 sama dengan M per M plus 1. Nah, jadi ini ada peluangnya tuh kayak gini, harus dikali dengan syaratnya, peluang bersyarat ya, jadi dikali dengan M per M plus 2 kalau si pasangan terbaiknya munculnya di urutan ke M plus 2. Nah, sekarang selanjutnya gimana kalau ternyata si pasangannya ini yang terbaiknya ini ada di urutan ke M plus 3 ya, bagaimana peluangnya? Ya sama sih seperti sebelumnya, M plus 3 berarti peluangnya adalah sama ya, si pasangan terbaik kan cuma ada satu orang, dibagi banyaknya orangnya ada N. Nah, tapi sama dikalikan dengan syaratnya yang tadi. Nah, syaratnya berapa ya? Kita hapus dulu yang ini. Berarti misalkan ternyata di sini dia tuh nggak akan terjadi ya, dia si satu ini nggak akan terpilih, kalau di sini misalnya ada si X1 dan si X2, di mana si X1 dan si X2 ini dia adalah lebih baik dari M orang pertama ya, lebih baik dari M orang pertama. Nah, berarti kalau gitu peluang munculnya si X1 dan X2 ini, munculnya si X1 X2 ini di M1 dan M2, M plus 1 dan M2, aduh gimana tuh simbolnya ya, pusing jadinya ya. Misalnya peluang kejadian tadi lah, kejadian yang tadi saya sebut, berapa peluangnya? Peluang yang tadi saya sebut ya berarti sama kayak tadi, si X1 dan X2 tuh kan adalah 2 orang ya, cuman ada 2 kan, X1 dan X2 tuh, dan dibagi dari ini munculnya dari sini ke sini, berarti dibagi M plus 2 kalau gitu ya, dibagi M plus 2. Nah, semoga paham ya. Jadi peluang munculnya si X1 dan X2 di urutan ke M plus 1 dan di urutan ke M plus 2 ya, itu berarti adalah 2, karena X1 dan X2 tuh unik ya, satu orang kan, ini satu orang, berarti ada 2 orang dibagi ya dari M peluang dari peluang munculnya dari M plus 2 gitu ya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Berarti ini 1 dikurangi 2 M plus 2, ini sama dengan M plus 2. Nah, berarti ini pengalinya adalah ini M plus 2. Nah, sebenarnya dari sini kita udah kelihatan sih polanya teman-teman. Nah, tadi kan jadi peluangnya itu yang pertama 1/n ya, terus yang kedua itu tadi adalah 1/n tapi dikali dengan M per M plus 1, yang selanjutnya adalah 1/n dikali M plus M plus 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan peluangnya tinggal dijumlahkan ya, berarti peluang totalnya itu berapa? Peluang totalnya ya tinggal 1/n ditambah 1/n M per M plus 1 ditambah 1/n M plus M plus 1 ditambah seterusnya sampai nanti berarti M 1/n ya dikali M N minus 1 berarti ya, sampai ujung ini ya, sampai ke ujungnya kayak gini. Nah, kita bisa sederhanakan ini M per N nya bisa kita keluarkan, berarti di sini ada 1/m ya ditambah 1/m plus 1 tambah 1/m plus 2 maksudnya, ini plus 2 maksudnya ya, ditambah seterusnya sampai berarti ini 1/n minus 1 ya. Nah, inilah dia peluangnya seperti ini. Ingat ya, tujuan kita adalah mencari M nya ya.
Nah, kemudian kita di sini kan peluangnya kita aproksimasi nih, bisa kita aproksimasi untuk n yang sangat besar ya. Untuk n yang sangat besar kita bisa aproksimasi ini menjadi sebuah integral. Ini tuh sebenarnya integral dari m sampai n dari seper x dx ya. Nah, ini bisa kita aproksimasi sebagai sebuah integral. Kenapa gitu ya? Biar gampang perhitungannya. Berarti ini kan jadinya gampang kan? Ln x dengan batasnya m dan n. Berarti ini sama dengan m per n dari ln n per m ya. Nah, kita misalkan x ini sama dengan m per n ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi nanti integralnya jadi seperti ini. Ini jadi x ln 1 per x. Atau kita bisa tulis ulang, ini menjadi minus x ln x ya. Kan 1 per x itu x pangkat minus 1 ya. Nah, jadi inilah dia peluangnya. Peluangnya adalah minus x dikali ln x. Oke, kita hapus dulu. Nah, fakta terakhir yang kita peroleh adalah peluang itu minus x dikali ln x, dimana x-nya ini sama dengan m per n. Oke, kita pengen cari apa? Kita pengen, ini kan berarti peluangnya fungsi dari x ya. Nah, kita pengen cari peluang terbesar kan. Ingat, kalau mau mencari peluang, mencari fungsi yang terbesar gitu ya, berarti turunannya harus sama dengan 0 ya, di titik stasioner. Oke, berarti kita tinggal menurunkan ini ya, minus x ln x diturunkan itu adalah jadinya menggunakan aturan perkalian saja ya. Jadi min ln x dikurangi 1 sama dengan 0 gitu ya. Atau ln x sama dengan 1. Nah, berarti ini x sama dengan apa? Minus 1 maksudnya. Berarti x sama dengan e pangkat minus 1. Atau ini sama dengan 1 per e. Nah, berarti kita substitusikan x-nya kan tadi m per n ya, sama dengan 1 per e. Nah, berarti m itu apa? M itu adalah n dibagi e. Wah, ini berarti kita sudah dapat m-nya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ilustrasi gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya calonnya, misalnya teman-teman punya calon 100 orang. Nah, kita harus gimana strateginya biar terpilih pasangan terbaik? Ya, caranya gini. Berarti m kan sama dengan n per e. E itu bilangan ini ya, bilangan natural, bilangan Euler. Berarti ini 100 dibagi e. 100 dibagi e itu ya sekitar berapa ya? 2,6an lah. Nah, berarti si ini kan nanti hasilnya adalah sekitar 37 gitu ya. Nah, berarti gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya 100 calon, teman-teman ya, 100 calon yang akan dijadikan calon pasangan hidup. Bagaimana strategi biar kita mendapatkan pasangan yang terbaik? Yaitu kita buang 37 orang yang pertama kali kita kenalan, kita tinggalkan. Nah, kemudian kita kenalan dengan pasangan selanjutnya dan lihat apakah si pasangan yang selanjutnya ini lebih baik dari 37 pasangan yang sebelumnya. Kalau lebih baik berarti terima dia. Kalau misalkan lebih buruk, ya berarti lanjut ke calon yang berikutnya. Nah, dengan strategi seperti ini dipastikan peluangnya adalah peluang yang paling terbesar ya. Seperti itu. Jadi begitulah cara untuk menentukan pasangan yang terbaik gitu ya.